Guys. Kita viral. Kok Video bisa? kita udah ada yang tembus 1.100 view. Hah, serius mana? Tapi komen-komennya ngeri. Mana ada yang 1000 view? Ada. Yang mana? Aku selama ini kan ngupload aja ya. Nggak pernah ngecek view YouTube tuh nggak pernah. Gak, mana ada yang 1000 view ngawur Ki? Ada. Yang lama. Video lama, tapi aku bikin cut versionnya, aku bikin potongannya. Oh, short gitu. Bukan short. 17 menit. Video itu. Aduh, ada yang komen gak? Ada. Malas lah aku nih. Ngeri. Aduh. Dok, nih aku pinjemin HP, Dok. Aku pinjemin HP biar kayak juga saya baca ya. Kita tapi nanti kayak bisa ini dong. Kleng. Boleh ngomong kleng gak sih? Nih, Dok. Kayak jangan buka dulu komennya ya. Nanti kita sama-sama baca komen. Aku nanti baca dari HP ya, Cen. Hah, baca dari HP-nya Acen. Ngobrol lah. Buka dulu. Sabar dulu, jangan buka. Buka YouTube-nya 91 TV asik. Udah barusan aku ngelihat. Justru barusan pas sambil duduk-duduk aku ngelihat dan makanya aku bilang aku gak percaya kalau ada yang sampai segitu viewsnya orang 6 apa 7 kalau nggak salah. Cari yang V-nya nggak ada, thumbnailnya nggak ada muka kita. Nih kan. Nah, Lu salah orang. Nah itu, ya ampun. YouTube sendiri lupa bangke. Yang mana ini? Yang Ini. nggak ada muka kita. Yang akhirnya buka cepet. Udah 1000 kan? 1000 bener kan? Iya. Yang lainnya cuma 6, 19. Aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih. Oke, HP taruh ke tengah. Kayak berani buka nggak nih? Nggak mau aku. Aku pernah buka. Jadi gini, aku selama nggak notice loh. Aku cuman kayak aku cut deh. Ngapain kayak kepotong-potong juga sih? Ya momennya lagi wifi lagi tinggi. Aku cut lah nih dengan judul yang spesifik gitu. Aduh, jangan buka dulu. Kita sama-sama nih Premiere, nanti kita Premiere baca komen di YouTube 91 TV. Dan setelah sekian lama ada yang komen loh. Kayak bersyukur nggak ada yang komen. Sebenarnya aku juga nggak terlalu suka ada yang komen. View-nya 1000, ada yang komen lagi. Tapi masalahnya orang komen tuh biasanya males komennya. Tahu lah netizen kan mana ya, jarang komen positif tuh. Siapa kita merasa perlu disupport? Jeffrey Nicole bukan lah. Waktu itu aku mau ngupload kan video yang sebelum ini yang episode 14. Pas ngupload adalah di lonceng itu ada angka 1, 2. Aku klik lah. Kok ada kata-kata yang wah. Nah kan males dah aku kalau salah ngomong kalau kayak gini nih. Tercang kena lagi. Oke. Kita akan Premiere baca komen-komen netizen. Dok, apa kayak singkat ya, bareng-bareng kita, Dok? Ya udah sini. Udah kayak di sebelah Babe tuh. Sekalian orang-orang juga biar tahu muka-muka kayak gimana. Kita beriringan ya bacanya. Nyampe nggak? Kalau ada menyebut nama orang jangan disebut ya. Udah. Oke, kita baca dari komen paling pertama, Kecen. Paling pertama. Hashtagnya jangan baca. Kayak sama deh. Yang paling atas ya? Paling atas. Bergantian. Yang komen pada marah-marah aja. Wak. WKWK. Hashtag beep out. Baca dok. Ganas. Idih, mencari penonton nih ye. Setauku sih orang bikin YouTube buat ditonton ya. Bener sih. Bener saya mau nyari penonton. Lanjut, Cen. Si paling paham yang kayak gini nih males nih. Aduh. Aku baru kemarin waktu si Elon Musk beli Twitter, ada yang nge-tweet ini. Semoga nanti Elon Musk nge-ban orang-orang yang nge-tweet si paling. Ayo, Cen. Apa lagi? Enggak sih, Dok. Apa sih ini? Banget sia.
Aduh nggak Bahasa ngerti. Bandung ya? Nggak tahu Kan, bahasa apa ya, kita Sunda nggak ya, ngerti. nggak ngerti. Boleh nanti kalau yang- pengejaannya gimana? Nggak tahu. Boleh nih Mas Boy nanti. Mas Boy. Translate Wih, nanti. ini cocok nih. Nah, terus ini. Tai. Tapi dia kayak ngehina diri sendiri ya. Coba kita baca nih. Ungut Tai namanya. Ya kan? Dia kayak menghina diri sendiri ya. Iya sih. Kalau kita baca Ungut Tai, kok kayak menghina dirimu sendiri sih? Iya. Ya. Kayak udah semua ya. Udah. Tapi kalau kayak buka si Anggut ini, dia emang subscribe Gofar cuy. Masa? Dia subscribe gue Pak? Kan pencet ya. Sekarang kayak pencet. Nah, Oh iya. fans garis keras Oh tuh. iya. Oh iya. Padahal kita, Bahaya kibe omonganmu be. Udah dibilang, tapi tadi tuh ada yang komennya lebih ngeri loh. Aku Udah hilang, cuman udah dihapus. Dulu. cuma lihat di notif, tapi nggak muncul di, kok nggak muncul situ ya? Di tempat lain nggak dia ada komennya? ada nih. Ini yang terbaru. Mental. Mental Kok Aku di aku pengen- nggak muncul ya? Apa YouTubeku ini ya? Kayak apa? Mental penguras Oh, penguras rezeki. Oh iya boleh. Ya. Iya iya iya. iya. Mental penguras rezeki. Rezeki bapak-bapak. Parah ya. Nah kan. Susah sih. Gokil. Lagi-lagi sih kayak. Nyari perkara. Ya nggak apa-apa sih. Tapi aku sih nggak ambil, pertama kali aku baca tuh aku masuk hati loh tiba-tiba. Kok jelek banget ya? Tapi habis itu aku mikir-mikir, yang pertama kali komen masuk itu tai. Oh itu yang iya sih. Kelihatan kan dia tadi paling bawah ya. Dibilangin bikin YouTube tuh ditai-taiin orang. Masa aku kemarin positif gini Jen, masa tai aku pikirin sih. Ya makanya. Yang kembali lagi Mas, nanti diperjelas Ungut tai atau siapa yang tai gitu. Tadi sih kita bacanya Jangan, ntar dia komen masa lagi. Ntar lagi dibedah sama dia komen. Masa sih Biarin dia ngomong aja. tai? Penting banget sih nungguin dia komen lagi. Si Iya, pa- kan si kita si paling paham. Iya, sorry. Si kita- paling ngerti. Si paling MU, si paling Arsenal, Si si paling paling- apa lagi? Si paling Marvel. Marvel tuh paling serem. Sebut-sebut nama, aku udah bilang jangan sebut-sebut nama loh. Enggak kan banyak. Aku bilang yang di Twitter muncul kan paling banyak tuh. Si paling ngerti, si paling paham, si paling apa ya? Si paling Indonesia, si paling NKRI, Gox. Tapi yang paling keren tetap si paling Marvel lah di kalau di Twitter ya. Tapi aku nggak tahu ya. Kesana dikit nggak apa-apa. Nggak ya? usah lah. Enggak, ngomong-ngomong soal film kan. Kayak ngerasa nggak kadang kalau kita ada beberapa orang yang ngerasa kalau dia nonton film harus banget dia nge-review filmnya. Kalau aku sih nonton aja. Maksudnya tapi pernah nggak Ki nggak jadi nonton gara-gara terlanjur ngeliat review yang jelek? Pernah nggak? Aku belakangan ini karena kayak di bioskop lumayan ya. Aku lihat lah reviewnya, kalau jelek ya nggak usah lah. Kalau dulu sih aku sih bodo amat ya. Review dari mana nih? Randomly aja atau biasanya dari Aku- source yang Ki agak terpercaya gitu? Kalau di Jangan Rotten Tomatoes ya. Rotten di Tomatoes Twitter aku agak-agak di soalnya. ini Watchman ID. Iya, Di aku follow Twitter. juga dia. Itu sih udah valid sih. Kalau dia valid. Tapi kan dia nggak pernah ngasih rank angka gitu dari 1 sampai 10 kan nggak pernah dia. Aku suka dia bukan dari rank karena justru itu malah. Karena Tapi kayak baca berarti reviewnya sebelum kita nonton filmnya. Ya, aku Kan lebih detail banget ya kalau nge-review tuh. Benar. Aku lebih suka ke perasaannya dia dalam melihat film ini. Itu lebih menggambarkan sih apa yang bakal kita dapat. Jadi biasanya dari situ Ki memutuskan untuk jangan bilang Ki, aku diprotes di Twitter. Oh gitu. Ada yang protes. Kim bilang apa? Kan kita sering pakai K nih. Dia bilang harus BTW. pakai kamu. Jadi dia bilang gini. Jijik. Enggak dia bilang kayak gini soalnya. Enggak semua anak Denpasar kayak kalian. Kalau yang ngerti, yang orang Denpasar ngerti, K itu berarti kamu. Terus tapi Tunggu. kan gini ya, aku mikir gini. Iya, maksudnya kenapa Cang mesti Enggak, tunggu. peduli Ci ngerti apa enggak, Cang ngomong apa? Dia kalau di Denpasar nggak pakai Ki. Dia yang aneh. Enggak, dia bukan orang Denpasar. Tapi dia pernah di sini. Aku nggak perlu sebut orangnya lah. Justru kalau Dia dia pernah tinggal kuliah di- di sini, kemudian dia udah kembali ke tempat asalnya. Ki kenal kok, teman kita juga. Ya aku ngerti maksudku, tapi kalau dia bilang nggak semua orang Denpasar, Enggak, maksudnya dia enggak semua orang Denpasar akan nonton kita gitu loh. Enggak ngerti bahwa yang kita yang
aku maksud K itu adalah kamu. Maksudnya untuk penonton luar Bali. Penonton luar Bali. Kalau tadi bilang aku kiranya orang Denpasar sih. Enggak. Karena aku ngejawab dia, masalah kita kan anaknya ya maksudnya. Kita harus bahasa nyaman-nyaman aja lah, nggak usah. Makanya. Aku Karena aku panggil aku kamu kan jadi agak gimana ya? Iya, Kayak ngobrol sama Dian Sastro. fantasiku loh kalau. BTW nggak tahu K itu kayak kue. Ya, Ya, K kamu. bahasa Bali kue. sama Disclaimer lah. Jawa kan tipis-tipis sih sebenarnya. Ya, budayanya, bahasa juga satu tipis-tipis rumpun sih. sebenarnya. Tipis-tipis. Ya aku sih nggak pengen maksa kayak Ya susah juga sih. gue jadi lu nggak- gitu enggak lah. Kecuali kalau emang Waktu itu lawanku, Cida, kita bukan anak Jakarta. kalau lawan bicaraku gue lu, ayo Gokil. gue jabanin nih. Enak. Anak Jaksel ya, Ozarangkuti. Lau sokap. Gokil. Sering party ya masnya? Enggak, aku enggak party. Aku anaknya di rumahan. Jangan berani-berani seperti itu. Aku enggak Gak emang usah framing orang baik. iya. Aku rumahan kan belum tentu. Rumah pun bisa jadi sudahlah. Intinya aku anak Densel lah. Kayak ngerasa barusan gak? Ya, Lama-lama kita kesel ya. Terima kasih Ido, he's the best. ya. Paling paham kita lah. Ya, si paling nggak pas momennya, si paling nggak pas timing. Tapi itu kalau kayak berarti lumayan cukup suka nonton. Maksudnya kalau review filmnya nggak bagus, berarti kayak nggak jadi nonton. Untuk alasan pandemi ya. Jadi sebenarnya reviewnya atau pandeminya? Pandemi ya. Oh. Agak seret sekarang. Jadi kalau nonton film-film yang kata si Mas Unggut tai itu ya aku nggak nonton. Kenapa dibahas terus? Kadang ada yang komen-komen kayak gitu hanya pengen nyari ini aja, nyari ya biar dibahas aja. Jadi kalau semakin kita bahas, ntar muncul lagi dia nanti tai part 2. Ya nggak apa-apa, kan semakin orang tahu dia tai. Oh ini jadi dia? Siapa ya? Aku lupa. Coba tolong rewind lagi. Kita ulang. Enggak, berarti poinnya kayak mau nunjukin tadi soal komen-komen itu apa? Kalau aku sih berpikir kayaknya kemarin aku pribadi terus terang ya. Karena aku lumayan banyak ngomong kemarin. Jadi kemarin kita tuh pas bahas Rusia, kita sempat bahas, justru kita bahas Gofar tuh dikit banget loh. Dikit banget, lebih Cuma banyak. 17 menit, 1 jam bahas Rusia. Gila. Kenapa nggak ada orang-orang Rusia yang komen kita ya? Tidak juga, enggak gitu konsepnya. Kita bahas 1 jam loh. Dia kan nggak ngerti kita ngomong apa. Karena kalau dia komen pun kita nggak ngerti ya bahasa kan. Iya, jadi ya makin Huruf-huruf- nggak nyambung. Huruf-huruf dia kan kita nggak tahu. Kebalik lagi apa Bukan ya nama Latinnya. istilahnya? Aduh nggak tahu juga, lupa. Aku mikir sih, padahal kemarin kayak seingatku ya, dan sepemahamku sekarang pun aku pun nggak membela siapa-siapa ya. Aku cuma ngomong di tengah gitu. Dan aku pun di tengah itu pun aku kritisi adalah orang-orang netizen yang ngeributin masalah ini, yang memihak si A, si B. Aku cuma yang aku menyayangkan itu aja. Ribut bela A dan B, malah masalah utamanya apa itu dilupain. Malah lebih sibuk membela jagoan masing-masing. Kebetulan kemarin dia si Gofarnya buat klarifikasi, nggak klarifikasi nih, kayak curhat lah di, nggak curhat ya, nggak tahu lah. Nanti kalau curhat nanti dibilang apa lagi? Ya ngobrol lah soal kemarin kasusnya dia itu di YouTube dia, terus Berisik ya saya. kayaknya aku cut deh video kemarin di Rusia itu, aku upload sendiri aja gitu. Ternyata animonya luar biasa. Karena memang kan masyarakat terpecah dua kan karena kasus itu. Tapi gini, Terpecah 3 kayaknya. oh 3 juga. Why? Ada yang masih bersama korban, nggak tahu masih bersama atau enggak ya, tapi ya kayak ada golongan itu, ada golongan Gofar, ada golongan temannya Gofar, Oh, rekan bisnisnya Gofar. yang itu. Ya nggak usah sebut nama lah. Nggak usah sebut Cuma kita nama. sebut nama Gofar karena merujuk ke video kemarin sih. Aku nggak pengen video ini jadi video pihak ini. Cuma kita pengen mengkritisi masalahnya aja, poinnya aja, bukan membela ngegeng gitu loh, ngegeng si A si B gitu. Aku nggak pengen sih sebenarnya. That's the point about judging gak sih? Ya kayak gitu ya. Kita pun nggak judging sebenarnya. Ya makanya kita juga secara nggak langsung kan jadi judging juga kan. Kita nggak judging sih kemarin. Waktu di itu kemarin Iya makanya kurang lebih kan hampir kayak gitu juga kan. Jadinya. kita nggak judging. Iya. Kalau menurut Kita gue nggak judging ya. netizen ya. Enggak. Waktu kita ngebahas Rusia kan iya. Oh
Iya dong. Masa sih? Ya kita jadi kayak agak pick side gitu nggak sih? Bukannya kemarin kalau nggak salah konklusiku adalah setelah kita membahas propagandanya apa, aku sempat bilang mending kita doa aja deh untuk kedamaian ini, bukan ngasih tahu bukan ngebela siapa yang benar siapa yang salah. Karena menurutku kita jauh dari itu. Iya, nggak bisa juga kita. Kita nggak Siapa tahu kita kan? Ya siapa kita yang tahu dokumen yang lagi diperjuangkan sama Betul. Putin atau si Zelensky itu kan kita nggak tahu. Iya. Berarti yang nggak termasuk judging juga berarti. Karena Seharusnya. Seharusnya. Kita mengkritisi sih. Menurutku kita di tengah Tapi mengkritisi. tetap dikatain si paling paham. Ya, Nah, loh. tapi makasih dong. Iya. Kita dianggap mengerti dong. Iya kan? Si paling paham kan? Dia paling paham kan? Iya. Dia ngejudge itu kan. Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Bukannya. Oh bahasa si terbalik. Si Soleh. Oh gitu. Oh ya. Sorry. Maaf kita nggak ngerti. Nyindir berarti kan maksudnya nyindir. kan. Sarkas. Sorry aku orang nggak suka sarkas. Nggak ngerti. Oh, wow. So berarti ya. Nah sekarang kalau kita ngomongin judging yang lagi rame di Twitter, nggak rame sih, ramenya dulu. Iya, Sekarang rame lagi. Apa sih yang membuat rame lagi? Case Ini itu? Johnny Depp. Mm-mm. Johnny Depp sama istrinya berantem nggak berantem ya. Lagi sidang lagi Iya, lagi sidang. Perkara nama baik ya. Iya, perkara nama baik. Tapi kasus nggak tahu ya. Soalnya kasus istrinya ngegugat dia untuk isu kekerasan ya dari tahun 2019. Iya kalau nggak betul. Yang viral kan awalnya salah. itu. Awalnya itu. Seingatku sih banyak yang menyayangkan Johnny Depp-nya dipecat di Pirates itu ya. Cancel culture. Di cancel lah. Padahal menurutku yang hari ini ngebela juga 3 tahun lalu nge-cancel si Johnny. Iya betul. Tapi kayak ngerasa gini nggak? Agak intermezzo dikit. Heeh. Menurutmu ada lagi nggak karakter yang menurutmu kira-kira kalau misalnya karakter itu di-replace nggak akan se-booming film-film sebelumnya? Kalau menurut kan Jack Sparrow kayaknya kalau di-recast nggak bisa kayaknya. Udah nggak bisa lah. Nggak bisa. Harus Kayak baru emang lah. harus dia. Paling dibikinin cerita untuk Kalau nggak spin off aja kali ya, ceritain tentang kalau keluarga tetap Swan Jack, itu. Jack sepenuh lah. Hmm? Kalau ngebuat recast Jack sepenuh namanya. Karena yang satunya Sparrow. Yang ini lumayan. Yang ini lumayan. Tiba-tiba dapet ini Iya, harus iya. Memang harus nggak boleh disiapin. Kalau kayak siapin tuh mata. Yang kayak gini mendingan. Kayak siapin sama. Iya betul. Tapi ya menurutmu apa? Yang kalau misalnya di recast kayaknya nggak, Iron Man udah nggak bisa. Iron Man nggak bisa. Captain America udah nggak bisa. Ya Captain America. Apalagi ya karakter lagi yang nggak bisa. Apa ya? Siapa? Deadpool udah nggak Deadpool bisa. ya, Deadpool udah terlalu melekat banget sama Ryan Reynolds ya. Wolverine mungkin ya. Mungkin masih bisa lah. Kalau Enggak deh kayaknya. aku sih kalau Jack Hardy oke lah kalau. Tapi Jack Hardy udah Venom ya. Iya. Sayang sih. Jack Hardy. Tom Hardy namanya. Jack Hardy siapa? Gara-gara Jack Sparrow. Jack Hardy itu siapa? Jeff Hardy juga bukan pengulat. Kalau Jeff Hardy aku tahu. Adiknya Matt. Matt Hardy. Matt apa Matt? Matt Hardy dong. Masa Matt? Matt. Matt tuh solar. Oh iya. Iya dong. Iya kan? Iya lah. Kalau Matt Hardy, Jeff Hardy. Tapi Matt Solar di baju-baju dia nggak bisa digantiin loh. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Bahkan itu hitungannya apa ya? Sitcom ya. Sitcomnya Sitcom. kalau misalnya dibuat lagi terus di request, kan banyak juga request yang menurutku juga nggak terlalu kena lah. Contohnya kayak Warkop sempat di request. Aduh nggak bisa sih. Nggak bisa soalnya. Bahkan secara film pun udah nggak bisa dibuat lagi menurutku. Iya betul. Karena humor dia tuh humor zaman itu udah. Zaman itu iya ya. Sons of Cam. Kalau misalnya pun zaman sekarang dikit-dikit kalau udah humornya udah mulai habis terus tiba-tiba langsung pada berenang kan udah nggak. Walaupun kena ya. ada ya kemarin kontennya berenang ya di kolam renang ada. Hah? Ada kok di YouTube itu. Banyak yang mana nih? Yang Lord juga sempat buat Lord. Dustin.
Ya Ya kan, ampun, aku kira kayak nggak nonton lah yang gitu-gitu. kan sering muncul cuma tak buka sih. Oh, ngomong anak rumahan nontonnya. Tapi aku coba ya udah nggak usah membela. Makin membela makin kelihatan. Ya udahlah, oke. susah 100. ngelesnya. Nggak usah. Nggak usah diturutin. Kenapa aku resah nih? Padahal aku nggak nonton loh, anjir. Iya, salah blunder sih. Tapi enggak, balik ke yang tadi kan kita soal request. Berarti tapi lucu ya, maksudnya dulu banyak orang yang banget yang percaya sama dengan apa yang dilakukan Johnny Depp. Dengan Bahwa apa dia dikatakan benar-benar ya? melakukan kekerasan gitu. Orang-orang percaya. Percaya. Si Ember ya. Ya, benar. Mungkin karena mulutnya ember. Aduh. Nice, Iya. nice. Yang itu lumayan. Tapi memang ya selalu seperti itu ya. Kalau ada aku nggak nanti. Kan sering playing victim Aku gitu mau nggak ngomong sih? tapi takut diserang. Enggak emang ya it is Ya, what it is. pokoknya- Maksudnya kan kadang kalau kita misalnya ada orang yang thread di Twitter rame atau apa atau kasus yang viral apa, orang kan selalu jadi memilih pihak gitu kan. Pihak yang korban mana duluan iya gitu ya? betul, yang mana korban, yang Siapa mana korban pelaku. mengaku korban duluan gitu ya. Iya, yang mengaku korban duluan gitu. Akhirnya orang rame-rame fokus ke sana gitu, walaupun pada akhirnya pada pembuktiannya juga ternyata memang justru Johnny Depp-nya yang korban gitu. Tapi kan sayang. Kayak ngerasa nggak? Kayak udah nonton Tunggu film dulu, yang tunggu. Fantastic Aku yang Beast yang klarifikasi baru. dulu. Aku perjelas dulu. Emang udah pasti benar terbukti? Kan masih sidang ya? Iya kan sekarang sidangnya udah bukan sidang soal kekerasannya lagi kan? Tapi kan belum terbukti ya? Maksudnya belum final kan? Yang lagi digugat Johnny Depp soal Iya, pencemaran nama maksudnya baik. yang gugatannya si Amber Heard yang pertama tuh udah batal. Udah. Makanya sekarang nggak gugatannya udah nggak terbukti. Oh, oke. Sekarang gugatannya yang baru. Berarti emang gugatan untuk nama baik ini? untuk pencemaran nama Oh, baik. Oke. Tapi pun Johnny Depp kan bilang kalau misalnya dia udah nanti balik, misalnya dia udah nggak mau lagi main sebagai Jack Sparrow lagi kan. Karena dia Iya. keselnya kan dia bilang mereka nge-cancel aku jadi Jack Sparrow gitu. Kontrakku diputus. Tapi mereka tetap ngejual apapun merchandise bla 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 yang bernuansa Jack Sparrow gitu. Tapi nggak tahu sih kalau dia Ya, punya. kan harusnya dia dapat royaltinya. Ya maaf ya. Mungkin ya. Tapi kan maksudnya rumah produksi besar ini kan sering banget tuh karena masalah terakhir yang paling baru sebelum yang case ini kan dia ribut sama Natasha yang Scarlett Johansson. Natasha Skincare. Oh bukan, wah nyebut brand. Eh. Natasha Romanoff dong. Oh, iya. Romanoff. Kok skincare? Waduh nyebut brand lagi. Aku ingetnya situ ya. Katanya nggak mau nyebut brand. Jadi si Scarjo ini kan ngegugat gara-gara kenapa filmnya dia tuh awalnya tuh mau diluncurkan di OTT gitu, bukan di bioskop. Dia ngerasa rugi gitu lah. Karena kalau iya. sesuai dengan hitung-hitungan royalti, dia tuh hanya dapat royaltinya seandainya filmnya tuh Tayang lebih lama. Enggak di bioskop. Sedangkan si ininya tuh mau tayang bersamaan gitu loh, Be. Jadi Oh, iya, OTT iya. sama bioskopnya barengan. Jadi kayak boleh pick nih mau tonton bioskop atau OTT. Nah, sedangkan royalti yang didapatkan si pemeran utamanya itu Scarlett Johansson hanya dari bioskopnya doang. Dia Jadi kan rugi gitu kan. Kayak dia nggak ambil gaji mungkin ya. Tapi dia cuma ambil royalti itu. Nggak tahu hitung-hitungannya ya Kayaknya sih kalau dia di kesel gitu Hollywood deh tuh. Lebih Mungkin gini, dia tetap digaji, tapi nanti kalau filmnya booming kayak tetap dapat persenan gitu Iya. dari royalti tayangnya gitu. Tapi kalau kasus-kasus yang sama kayak soal merchandise-nya itu, kayak kemarin Sony sama Marvel pun, Sony sama Disney yang sempat yang lama soal Spider-Man kan pun gara-gara itu. Iya ya, karena makanya nggak Terlalu ketemu banyak, titik terang, makanya Gara-gara soal Spider-Man merchandise itu. diminta balik ke Sony kan. Gara-gara masalah merchandise itu kan. Ya duitnya nggak ini. Disney pengen lebih banyak itu lah pokoknya. Iya. Maruk lah intinya. Ya makanya kan. Ya, oke. Makanya si Johnny Depp kan kesel karena kayak nge-cancel aku dari peran itu, tapi kita tetap jualin Kayak tetap merchandise yang peras aku lah iya gitu. secara langsung. Cuma nggak tahu ya kontrak mereka gimana ya. Betul. Kontrak mereka apakah si Johnny Depp tetap dapat royalti untuk merchandise karena ada menggunakan image-nya dia ya. Kayaknya sih enggak, makanya dia komplain kan. Makanya dia memutuskan untuk nggak mau balik lagi untuk memerankan peran itu kan. Tapi mungkin itu juga penting juga pengacara ya yang ngerti kontrak ya. Betul, kayak gitu-gitu penting soalnya. Jadi tahu hak kita apa gitu. Tahu hak kita apa aja yang kita dapat harusnya, yang nggak kita dapat apa gitu. Ya. Hak kami itu view, komen hujatan enggak. Iya betul. Bukan hak kami.
Jadi kalau Anda komen supaya ada yang nonton, iya emang pengen ada Emang yang mau nonton. nonton. tapi dia cerdas loh, bisa tahu isi hati kita ya. Oh, Kami yang betul. buat ini untuk Berarti ditonton. dia yang si paling paham dong. Dia paling paham kita. Oh, wow, mungkinkah dia Backcheckers apa sih namanya jadinya? Nggak, dia Sobat Backcheck. mungkin kita akan buat polling kali ya nanti ya. Apa panggilan untuk sobat Kenapa kita? di polling? Jangan mengundang, mending kita. Nggak usah ya. Oke. Cancel. Dok, cancel. Dok. Jadi ya begitu dah. Kalau maksudnya kita kan udah kebiasaan untuk kayak ngejudging gitu loh, untuk pick side. Kayak aku memilih yang ini, aku ngejudge ini buruk. Kebiasaan kita tuh belum masyarakat pada umumnya, nggak semua ya. Kayak memilih salah satu pihak terus kemudian menilai atas apa yang dia dengar tuh yang mungkin sifatnya prematur gitu. Jadi kayak belum dengar secara keseluruhan, belum mendengar dari dua sisi. Iya, benar. Kan sering banget tuh kita ketika atau jangan deh kejauhan dari dunia film, teman kita curhat ngomongin jelek tentang teman kita yang lain. Iya, Kita tuh ikutan benci sama teman kita si A tadi hanya karena mendengar cerita dari si B. Padahal kita belum dengar langsung dari si A. benar. Gitu. Sering orang kan sering banget tiba-tiba cancel terus kemudian sikap tiba-tiba berubah. Padahal mungkin kita sama dianya tuh nggak punya masalah, cuman karena Iya, betul benar. kan? Iya kan? Sering terjadi tuh. Sering banget. Makanya kalau aku ada orang-orang kayak gitu, aku ikutan cerita lagi. Seru. Terus kayak ngerasa tiba-tiba benci nggak sih sama orang yang diceritain? Dulu mungkin ya. Aku mungkin zaman-zaman 20-an awal sih mungkin ya. Si paling holy dah nih. Cuman sekarang tuh gimana ya? Udah nggak bisa karena udah nggak pernah nongkrong, jarang banget. Siapa yang mau dapat cerita-cerita begitu? Nggak, menurutku nggak fair aja loh ketika kita nilai seseorang tuh atas dasar cerita orang lain. Iya. Kita nggak kenal dia banget gitu, tapi Benar. kayak tiba-tiba nggak suka atau nggak senang sama dia hanya dari cerita orang lain. Bahkan Kayak nggak mungkin- berteman juga sama dia. bahkan Kalau aku mungkin- nggak bisa kayak gitu. Di saat yang kita paling labil mungkin aku pas zaman-zaman masih muda gitu ya. Oh, Anda udah tua sekarang? Zaman muda sampai sekarang. Aku pernah loh merasakan yang Makasih dok, yuk lanjut. Merasakan apa? Yang bahkan nggak kenal pun bisa jadi benci, Iya kan? jadi kayak ilfil gitu. Padahal itu cerita orang dan ya aku pernah merasakan itu. Jadi ya kalau pernah merasakan kayak gitu ya, benci orang nggak kenal orang, benci orang yang kamu nggak kenal, benci orang yang kamu kenal nggak kenal banget, Gimana sih? Susah. benci orang karena cerita orang, ya, benci Ya. orang karena cerita orang, dan kamu nggak kenal banget, atau malah kamu tidak kenal sama sekali. Aku pernah, tapi jangan lama-lama lah. Mungkin setelah dengar cerita kami, tobat. Iya betul. Sumpah, karena gini loh. Aku nggak munafik lah. Iya betul. Itu semua itu fase lah. Ya, jadi menurutku kayak gitu. Doesn't fair gitu. Kayak kita nilai, Inggris Manggarai. Kita nilai. Koreksi. Aku kaget. Aku masih memproses loh otak untuk kembali ke Nggak, aku omongan yang ini. kaget. Lo kok jadi Inggris? Jadi kayak aku kaget sama diriku sendiri. Loh. Jadi kayak kita tuh nggak suka sama orang, benci sama orang tuh berdasarkan cerita orang lain gitu. Kalau aku nggak masalah gini, aku tuh pernah ada di fase itu gitu, kayak Iya. tiba-tiba nggak suka sama orang hanya karena cerita orang lain. Tapi setelah aku berteman sama si orang itu, ternyata dia tuh nggak seburuk yang mereka Asik, ceritain. Justru sama aku tuh nice gitu loh. Benar. Kan nggak adil aja gitu loh. Aku pernah juga di fase gini. Si yang cerita ini, yang menceritakan kejelekan teman ini, karena aku tahu teman ini baik orangnya, aku jadi kok kayak aneh sih. Iya, sama kita baik. Kayaknya aku juga sering gitu. Kok Jadi kayak- merasa kayaknya masalahnya di Kir ya, bukan di dia. Iya kan? Bukan dia. Masalah bukan di dia deh, kayaknya masalahnya di Kir. Soalnya sama aku dia baik-baik aja kan gitu. Iya. Jadi kita sering banget judging kan. Maksudnya oke lah kalau judging tuh nggak masalah sih kalau menurutku, tapi depends dari penilaian kita secara personal sih nggak apa-apa. Jadi maksudnya kita nggak suka sama orang pun nggak masalah, asal emang kita menilainya secara objektif gitu loh. Orang itu Ya. memang pernah kayak nyakitin perasaan kita dan sebagainya. Ya wajar lah kalau kita memang jadinya nggak suka. Tapi kalau kita judging atau seperti kasusnya Gofar ataupun Johnny Depp, jadi kita nggak suka sama orang gara-gara dengar cerita orang lain, nggak fair. Nggak fair buat fair. Gofar dan nggak fair buat Johnny Depp-nya. Ini secara kasus hukumnya lah ya. Hmm. Kalau kayak menilai image dia, kayak nggak suka aja image dia
Ya itu urusanmu lah, tapi yang kita bicarain kasus hukumnya ya. Bukan image dia kelihatannya bandel lah, kelihatannya, atau Johnny Depp dibelain karena ide Jack Sparrow keren orangnya. Nanti yang ini Tapi pada akhirnya kan enggak kan waktu itu. Walaupun sekeren itu Jack Sparrow-nya dan Johnny Depp-nya sekeren itu, tapi kan orang tetap karena dia adalah pelaku pada masa itu dianggap pelaku, orang tetap bela Amber Heard-nya. ya Walaupun Johnny Depp sekeren itu. Jadi pada akhirnya ya benar. privilege Tapi di orang saat- keren tuh nggak selamanya. Tapi di saat sekarang Johnny Depp udah di posisi yang berbalik ini, Johnny Depp dibela. ya. Yang si teman kita lagi kok teman kita. Gimana? Teman kita. Aku masih obrolan yang tadi teman kita ini loh. Teman kita. Tadi Masnya si berteman sama Amber Heard. Nah, teman Abang Gofar ini kan masih diributkan lah. Karena kemarin ada yang bilang si Johnny Depp ini kasusnya kayak Gofar dong berarti. Dia dituduh padahal dia enggak gitu. Iya. Tapi banyak yang bilang nggak bisa lah lu samain Gofar sama Johnny Depp, beda kelas. Itu kayak aduh bahasanya gak enak banget sih, Mas. Kayak Ya aku baca juga kayak itu sih. Mas Unggut sama Langit katanya. Sama Oh. emas, ada yang gitu. Jadi ya gitu, kayak kita tuh biasa kayak beberapa orang lah ya, nggak semua. Kayak ngenilai sesuatu tuh nggak objektif gitu loh. Maksudnya kan kita yang Ngenilai pakai perasaan kali ya, iya maksudnya feeling. kan harusnya ngelihatnya secara objektif masalahnya bahwa mereka sama-sama korban cancel culture. Harusnya kan fokus di situnya. Cancel culture-nya. Jangan nilai dari attitude-nya. Jadi lari ke attitude-nya kan malah nggak nyambung. Malah masalah utamanya udah Ya kalau kamu bedain gini, kalau ya maksudnya gini, kalau ngebandingin attitude-nya juga susah juga lah. Kan kita juga nggak tahu attitude-nya Johnny Depp yang sebenarnya kayak gimana juga, kan nggak tahu kita. Ya mungkin Johnny Depp nggak buka-bukaan ya di. Iya nggak buka-bukaan. Dan Kalau- maksudnya pembawaannya di depan layar kaca kan nggak kayak gitu. Iya. Nggak kayak Gofar yang misalnya kalau misalnya ada diajak podcast di YouTube, terakhir kan aku nonton di podcastnya Surya Insomnia Mari Indra Jagel tuh, Ya, apa namanya gitu ya, potol. ya potol. Dia kan kakinya dinaikin di kursi silang, ya maksudnya pembawaannya kalau Nyantai, ya. nyantai gitu, jadi beda. Kalau bandingin attitude-nya beda gitu. Kira dia mau cerita apa? Naikin kursi doang. Iya, maksudnya kan dari situ kita melihat bahwa mereka dua orang yang berbeda. Jadi nggak bisa kayak ngebandinginnya kayak gitu kan aneh. Atau emang orang-orang Maksudnya suka, fokus ke masalahnya aja. atau emang orang-orang sukanya yang orang-orang public figure yang terlihat baik, alim di. Oh betul, Kayak gitu ya? that's the fact. Orang kan lebih percaya yang semua di depan kaca terlihat baik dan nice gitu kan. Terus nanti pas mereka ternyata nggak seperti yang mereka harapkan, kecewa. Kecewa. Ih, padahal dia itu loh baik, kok gitu ya gitu. Ya jadi kan overrated underrated jadinya. Kalau sama beberapa overrated underrated. Yang artinya ini baru dijelasin nih. Iya. Kalau kemarin yang slip lidah, slip tang. Kenapa? Nah, ini kan kalau udah kan bahasa Inggris, kita rasa bahasa Indonesia maksudnya apa nih? Kalau overrated kan di atas penilaian, Ah. kalau underrated di bawah penilaian. Jadi maksudnya ada Kok overrated di bawah penilaian, underrated di bawah enggak, penilaian? underrated di bawah. Jadi kayak ada beberapa orang kan yang maksudnya kayak kita terlalu overrated dia gitu loh. Padahal dia nggak sebagus menilai itu. dia Berlebih gitu. Dia nggak Value, sebagus itu gitu. Value-nya loh. inflasi. Kenapa? Jangan berat dong. Kenapa sih Sorry, anak sorry. ekonomi susah Sorry. bahasa inflasi? Jadi kayak pembawaan kalau di depan kaca terlihat alim, sangat beragama gitu. Jadi itu orang terlalu menilai dia baik. Padahal kemudian setelah itu dia tersandung beberapa kasus kan jadinya kecewa. Overrated lagi. Aku mau lihat sih kalau beberapa public figure ya, yang aku ikutin juga beberapa mungkin kayak Uus. Mungkin tuh adalah orang-orang yang orang-orang di Uus tuh orang terbuka banget tuh. Dan dia sering cerita gitu. Mungkin masa-masa dia saat dia dicekal ya, gara-gara dia nikah gimana sih ngomongnya, MBA. Oh iya. MBA terus netizen nyerang istrinya, masalah istrinya, istri lu gini, terus lu MBA lu. Iya itu juga sering banget judging masa lalu gitu. Maksudku orang-orang seperti Uus, Gofar tuh menurutku adalah produk lahir karena kekecewaan mereka tetap terhadap publik menurutku. Orang-orang yang kena omelan karena standar nggak sih?
Nggak tahu menurut Ya gua. jadi masyarakat tuh udah punya standarnya gitu loh. Yang benar tuh yang kayak gini, yang nggak bagus tuh yang kayak gini gitu. Jadi kayak udah ada stigma dan standar tertentu. Jadi kalau kayak tatoan, urakan, gayamu santai di depan kamera kayak sambil minum alkohol, vibe-nya si Uus itu Iya. berarti kayak bukan orang baik. Jadi kan ada standar gitu. Nggak maksud, Hitam putih gitu. Jauh sebelum itu menurutku, kenapa Uus bisa terbuka itu sampai sekarang? Ya karena dia untuk apa aku terlihat baik gitu di TV, di layar. Nah, untuk apa sih aku berpura-pura baik gitu loh? Kemarin aku diam-diam aja tiba-tiba masa laluku diungkit-ungkit. Iya iya. Menurutku orang-orang yang Gofar, Uus itu seterbuka itu dengan dirinya tuh bukan karena, dan bahkan ya karena menurutku ya salah satunya apa sih namanya istilah yang tepat ya, Apa? perwujudan dari tingkah pola judging ini menurutku. Ya Udah netizen cuek aja itu. udah, pokoknya aku mau gini aja udah. Iya makanya. Ya, ini kan. gara-gara kalian sih sebenarnya menurutku gitu ya. Iya makanya lebih ke cuek kan jatuhnya. Jadi cuek. Jadi dia udah nggak peduli dengan judging orang-orang. Walaupun- Maksudnya penilaian orang-orang tentang dirinya kan. Walaupun masih ada juga orang-orang Karena yang toh yang seperti Us sering bilang kan, kayak even kalaupun dia jadi orang baik tetap bakal ada yang ngomongin. ada yang ngomong gini, aib itu nggak usah diumbar-umbar. Uus itu nggak umbar-umbar aibnya, kalian yang umbar-umbar. Iya, Kok iya. bisa loh ada orang yang ngusut masa lalu istrinya? Iya iya iya. Istri lu gini-gini. Kan maksudku, aku nggak umbar pun, kalian mencari-cari. Iya betul betul. Ada ngomong gini, stop normalize, jangan normalisasiin public figure. Mana bahasanya? Kayaknya punya masalah dengan pemilihan kata deh. Ya, oke. Tadi cancel. Ya Tadi intinya cancel. bahasa paling gampang gimana ya? Yang aku mau bilang itu ada yang ngomong gini, public figure janganlah gitu aib dipamer-pamer gitu pokoknya. Emang mereka mamerin aibnya mereka? Kayaknya enggak deh, enggak ada kan? Iya kan? Media yang nyari-nyari aibnya dia karena memang masyarakat lebih suka menonton tontonan aib orang lain, ya nggak sih? Ya nggak? Iya kan yang justru Iya. lebih laku-laku kalau ditonton di TV kan kalau kasus perceraian, yang Tunggu. kegap selingkuh, kayak gitu-gitu. Yang berita-berita baik, iya makanya kan, yang berbau kayak aibnya artis tuh yang lebih banyak ditonton, ratingnya lebih tinggi di TV dibanding yang benar-benar. Kan. Tunggu ya, aku cuma mau membandingkan ya. Aku nonton YouTube, mama aku nonton YouTube. Yes. Aku nontonnya podcast orang ngobrol. Mama aku nyari kayak gitu-gitu. Aib-aib kan? Iya. Kasus Apakah- gosip-gosip gitu. Remaja-remaja sekarang kelakuannya seperti ibu-ibu. Mama aku kemarin kasusnya Gisel, tiap hari nyari. Videonya. Enggak videonya. Video beritanya. Enggak, kalau nyari videonya aku ada. Bangke. Kemarin inisial M udah masuk ya, ruang BHP. Ini inisial M-nya sama lagi namanya, sama-sama Marcel lagi. Anjing lucu banget maksud. Tapi kan, ya udah nggak usah dibahas sih. Nggak maksudnya gini, jadi kayak, Nyemplung sendiri. iya sih, jadi ketahuan deh. Suka nyimpen. Jadi ya itu karena tipe tontonan masyarakat kita tuh seperti itu gitu loh, yang lebih ke aib, tragedi kayak gitu-gitu. Makanya jadinya kan yang berbau-bau jurnalisme kadang lebih ngejar yang itunya kan. Prestasi tuh kadang Iya. ya, maksudnya gini. Faktanya orang Indonesia main di Coachella kan bukan si Niki itu kan? Kayak baca beritanya? Orang Indonesia main di Coachella maksudnya? Kan si Niki kemarin tuh kan manggung di Coachella kan? Bukannya dia yang pertama? Bukan. Orang Indonesia. Wanita pertama mungkin. Sebelumnya ada cowok dari Manado, basis salah satu band. Band apa gitu? Aku lupa baca detailnya. Oh ya? Iya. Nah, Niki nggak baca juga nih. Oh tapi yang diangkat perempuannya? Secara Mungkin kalau spesifik. sebutannya, makanya kan Orang sempat pertama Indonesia akhirnya diklarifikasi, kayak dibenerin kan. Jadi bukan orang Indonesia pertama yang main di Coachella, tapi wanita pertama yang main di Coachella. tapi tajuknya Wanita benar. Indonesia pertama. Tajuknya benar. Tajuknya benar. Tapi Karena- kalau bahwa karena orang dia Indonesia mengangkat- pertama ternyata enggak. 2 tahun apa 3 tahun lalu Coachella sebelumnya itu ada orang Indonesia Ya, yang ya. ya itu dia. Maksudnya ada banyak orang Indonesia tuh yang berprestasi di luaran sana. Tapi yang lebih angkat Niki dong. Ya mungkin. Tapi kan kalau bisa ya Untuk secara it's tajuk all ya. about the fact ya. Iya, iya. Panji sendiri kan
udah berapa kali tuh dia tur keliling Indonesia, tapi jarang kan pernah diangkat jadi di beat di stand up-nya dia kan. Nggak diberitain sama TV itu. TV ketika dia lagi rame keliling tur. Dia bikin press release bahkan, tapi nggak ada TV yang nayangin. Ngapain juga bikin press release ya? Ya dia ada bikin kan supaya ditayangin, tapi nggak ada yang ngeliput ternyata. Justru yang diliput adalah kisah artis yang lagi ada aibnya waktu itu yang lagi rame di TV justru. Siapa? Gitu. Oh maaf, lama-lama hilang ya? Nah, mungkin cuma setengah. Acen Sparrow. Anjir lucu banget. Ntar salah nyebut Jack lagi. Ya jadi kayak gitu. Jadi kayak kalau menurutku ya maksudnya tontonan yang sering dimuncul di TV adalah karena memang seperti itu yang sering ratingnya tinggi gitu. Kalau dulu ya zaman TV wajar sih kalau kita nonton infotainment karena pagi ada, siang ada, sore ada. Karena dan hiburanmu cuma TV. Tapi kalau kita dari YouTube dan kayak nyari-nyari berita gosip sih agak aneh sih menurutku. Iya makanya berarti kan memang masalahnya ada di orang-orangnya kan. Orang-orangnya memang suka tipe tontonan yang seperti itu kan. Padahal ada jutaan istilahnya konten yang lebih bermanfaat yang bisa ditonton gitu. Tapi kalau coba aja sekarang searching yang trending di YouTube apa. Kalau zamannya prank tuh prank lagi zamannya ngeprank kayak kalau ngecek trending tuh isinya prank aja. Akhirnya ada orang yang menurutku tolol ngeprank bencong dan sebagainya itu kan. Kalau trending itu emang nggak bisa kalau nggak dicari sih. Apalagi tadi pagi nonton Liga Champion kan, trendingnya Cika 20 juta. Hah? Nggak nyambung ya? Wah, oke skip. Ntar wait. 20 juta, who's that? Nggak tahu aku. Lah aku yang nggak update malah nih. Iya memang selalu. Ntar dulu. Kalau itu aku bisa jelasin. Oh iya. Mungkin yang kalah itu bukan the biggest club in the world. Kalau yang kalah adalah the biggest club in the world, trending. Coba deh kalau MU kalah trending los. Catat deh, cek deh. Bukan bolanya yang tadi, trendingnya. Iya. Jika kan 20 juta bukan bolanya. Iya, aku kan mau mencoba menganalisa dari pemahaman pribadiku aja. Opini aja. Mungkin yang kalah itu kenapa nggak trending tadi? Kan ada tim besar tuh yang kalah tuh. Sang Raja Liga Champion tuh kalah kan. Tapi kok nggak trending? Ya wajar. Dia tuh bukan the biggest club in the world. Dibelain. Mau nyebut dia klubnya apa? Ntar aku diserang lagi. Masanya banyak lagi di Bali. Padahal tadi aku udah bilang, aku nggak akan bahas bolanya. Enggak. Aku kan hanya mencoba aja. Kan Ki bilang tadi mau cari bola, terus mau nyari yang trending. Bolanya trending nggak? Ya tentu tidak. Bolanya bridging ke isu selanjutnya. Tetap membela diri. Defense. Jadi gitu. Kalau menurut karena aku kalau gitu. bola sih, aku sih ya kalau kasus judging ini ya, kalau dari perspektif bola, aku udah bilang kalau kayak celah masuk aku. Kalau ini bar kayak nonton MU lah. Nah kan. Orang tuh udah nggak kayak kasusnya Gofar, Johnny Depp, orang udah nggak peduli lagi kasusnya apa. Orang ngelihat image-nya ini, orang udah nggak peduli lagi main MU kayak gimana. Yang penting yang salah adalah orang nunggu Maguire salah. Orang nunggu kapan lawaknya kapan. Orang nggak nunggu gameplaynya gimana. Kapan lawaknya ini. Tapi kemarin waktu dia lawan Arsenal kalah tuh kan dia dicadangin tuh. Oh nular dong ke teman setimnya. Akhirnya yang disalahin yang Scorpion lain. kicknya nular ke Teles. Ya makanya ya, maksudnya ya mungkin itu kali ya, masyarakat tuh atau netizen, nggak semua, beberapa itu memang suka kayak nyari kambing hitam gitu lah untuk disalahin kan. Kayak ya kayak aku bilang tadi, pick a side gitu loh. Tapi kenapa kambing hitam ya? Nah, kok kambing hitam? Dianalisis lagi kenapa kambing hitam. Aku nggak tahu juga sih kenapa istilah kambing hitam itu muncul. Kenapa dong? Kenapa nggak kambing putih? Kenapa kambing hitam? Kenapa selalu pakai arti mencari kambing hitam? Kenapa frasanya kambing hitam? Kenapa frasanya mencari kambing hitam, bukan mencari kambing putih? Hitam itu buruk, kambing itu mbek. Hah? Kambing mbek kan? Enggak gitu maksudnya dia, enggak gitu maksudnya enggak, apa dia. tadi kambing? Karena hitamnya. Hitam itu buruk. Kambingnya identik dengan iblis.
Oh iblis. Wah, Oh susah nih. iya. Kalau radikal nih gini nih, pola pikirnya Iya. gitu tuh. Ini anak hardcore gitu. Asli hardcore tuh pikirannya Lucifer. Susah. Deadcore. Deadcore nih gini nih. Ini udah simbol pentagram semua. Asli. Lamb of God. Oh nggak apa. Oh, Lamb of God keren. System of Down keren. System of Down keren. Ya nggak ada yang bilang keren. Slipknot yang bilang nggak keren. Slipknot juga Aku keren. aku mempertebal aja. Oh, iya. Emang keren lagu-lagunya. Tapi iya gitu, maksudnya karena kita tuh biasa memilih yang baik dan buruk, hitam dan putih aja kalau menurutku. Big side gitu loh. Aku nggak mengenai kenapa sih. Aku mungkin dulu ya, tapi aku sekarang udah Enggak, capek masalah lah. kita udah tumbuh dari ini mungkin agak melebar dikit nggak apa. Kayak tumbuh dari sejak kecil tuh udah diajarkan gitu loh dalam keluarga kita, orang tua kita, terus keluarga kita bahwa hidup itu ada baik dan buruk, ada hitam dan putih, ada Tuhan, ada iblis gitu. Jadi Iya. memang secara perlahan-lahan kita pun tumbuh jadi masyarakat yang kayak yang ini baik, yang ini buruk gitu. Kalau mau berteman sama yang baik, jangan yang buruk. Padahal sebenarnya ya teman yang kelakuannya kayak anjing ya ada aja. Mau yang baik buruk juga ada. Maksudnya kan sifat dasar manusia aja being. Yang kelakuannya Bad buruk person. nilai PPK-nya tinggi juga ada kan. Kenapa? Kelakuannya buruk tapi nilai PPK-nya tinggi banyak kan. Ada banyak. Secara teori bagus. Bagus. Gelarnya dokter tapi otaknya Ya. cetek. Aduh serem. Siapa yang ngomongin? Ada. PPKN kok gara dokternya? Nggak tahu. Ya Tapi kan aku bicara ini- pendidikan. Soal judging ini sih, aku pengen nge-rewind lagi kita ke episode 1, episode 2. Gokil. Kenapa aku suka nonton film yang menurutku karena aku banget ya. Yang aku suka banget itu The Dark Knight. Ya aku suka sih itu. Menurutku the best Batman ya dia itu. Ini bukan soal the best karakternya, tapi lebih ke emang karakternya. Ya. Karakter Batman. Karakter jadinya. Enggak soal karakternya, tapi karakternya. Gimana sih? Aku melihat Batman dan si Joker ini ya kayak yin dan yang itu. Dua orang yang nggak bisa dipisahin itu. Si benar dan salahnya udah nggak bisa dipisahin gitu loh. Waktu Joker bilang, kayak itu butuh aku. Aku lihat, anjir. Tipis ya antara hitam dan terang itu tipis banget gitu loh. Dan sejak pelan-pelan sejak itu aku mulai menyadari nggak bisa deh kita ngenilai orang dari sebuah sisi doang loh, sisi gelapnya dia, sisi yang berseberangan sama kita lah, bukan sisi gelap ya, sisi yang berseberangan sama kita. Dia punya paham, mungkin dia punya paham yang keras di bagian ini, aku nggak bisa deh paham itu. Bukan berarti dia salah menurutku. Menurutku kebanyakan orang suka judging karena orang nggak bisa menerima perbedaan paham, nggak bisa menerima opini orang lain, atau shock, kaget, nggak bisa. Kok lu beda sih? Kan normalnya gini, Ya standar tadi kan. normalnya gini, kok kayak gitu sih? Aku pun pernah mengalami itu. Sempat aku ikut organisasi juga di kampus kan. Cox, Eh, BMSI. nggak BMS sih dong. Ingat baca kalau dengar ya, ketua BEM baca teks aja nggak apa. Aku nggak nilai buruk kayak buruk. Nanti kalau ada ketemu Hotman lagi, Om Hotman, tulis aja. Nanti baca, Om, saya minta tolong baca ya. Jangan coba beropini. Ya. Itu pengacara $1 miliar tuh nggak bisa kayak ngelawan. Sumpah. Nah, Itu fact. di organisasi itu, bukan BEM, nggak BEM kok. Bawa, ya kita organisasi yang biasa-biasa aja lah. Ya. Bukan yang wah-wah banget. Jadi di rapat ini kita udah memutuskan kayak gampangnya caranya A ini deh. Oke, tapi Lalu ada si teman ini yang selalu out of the box. Kenapa tidak yang B? teman itu sepertinya aku tahu ya. Kok semua orang kita tahu itu loh. Enggak juga. Aku kan nanya apa aku tahu ya. Kayaknya tahu sih. Ntar ya offline ya. Di Jadi- luar kamera ya. Aku sempat ngomong ke kakak seniorku. Parah kita bisa loh, tadi udah selesai rapat cepet banget nih. Kenapa dia harus kasih pendapat yang selalu tiap rapat selalu ngasih pendapat yang lain gitu loh. Kakak seniorku bilang gini. Jangan begitu, Be. Justru kita perlu orang kayak Hampir kesebut. Justru kita perlu orang-orang kayak dia ini. Kita perlu orang-orang kayak dia. Orang-orang kayak dia ini kayak apa ya?
ibaratnya tuh kayak di pemerintahan tuh kayak oposisi lah. Ya, Nggak yang bi- hidupin Nggak bisa kita berjalan tuh kita yakin kita benar. Harus ada orang yang ngelihat kita dari belakang dari gitu loh. perspektif berbeda. Ya, blind spot kita lah, titik buta kita. Gitu Yeah, harusnya that's right. lagi. Jadi harus ada orang yang jadi pembanding kita di hidup kita. Kalau Ki merasa Ki paling benar, Ki merasa kita semua orang Ki merasa benar nih. Padahal Ki lagi jalan ke jurang nih. Iya ya. Semua Karena jatuh semua kan. sepakat akhirnya semuanya jatuh. Jatuh. Betul. Ya. Udah titik toh. Gak sih. Kocak banget. Nggak. Karena kebiasaan gini. Aku tuh, nih dikit aja ya, nggak apa-apa. Aku tuh salah satu orang yang suka nonton sejarah dan baca sejarah. Disclaimer aja, saya biar nyambung. Salah satu penutur sejarah dan pewayangan yang aku suka tuh Sujiwo Tejo. Sujiwo aja. Dia tuh salah satu orang yang melihat tuh dari perspektif berbeda. Ini contoh aja ya. Correct me if I'm wrong. Bahasa kerennya gitu. Silakan dikoreksi kalau salah. Kita tuh yang bagi yang tahu ceritanya tuh sudah terlanjur framing bahwa Pandawa itu adalah yang baik, Kurawa itu yang jahat. Oh ini aku agak kosong cerita ini sih. Ki nggak tahu ya. Pandawa tuh Arjuna, Bima, Iya aku kurang mengikuti. Yudhistira. Kurawa tuh ya Rahwana, Duryodhana dan teman-temannya Oh, itu iya, yang oke. jahat lah di cerita itu. Dia tuh yang jahat, yang ini yang baik gitu. Tapi kalau Sujiwo Tejo tuh melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Kayak nggak bisa nilai sesuatu tuh hitam dan putih, baik dan buruk. Kadang orang menjadi hitam tuh karena ada alasannya. Contohnya ketika siapa namanya yang nyulik Sinta? Kurzawa, back kirinya Tottenham. Bukan, oke. Kok Kurzawa? Tadi kur aku kan nebak aja. Aku nggak tahu. Yang lupa lagi namanya. Kur. Oh, enggak, Hanoman yang kan temannya Rama. Jadi Rahwana menyulik Sinta tuh Rawana menculik cinta. orang tuh udah terlanjur menunjukkan stereotype bahwa Rama is a good person. Terus kemudian Rahwana is a bad person. Baik buruk ketika istrinya diculik. Si Rahwana nih jahat. Padahal kalau Sujiwo Tejo-nya melihat, dia nulis loh di bukunya bahkan dibikinin sebuah pagelaran gitu bahwa Iya. Rahwana adalah orang yang sedang memperjuangkan cintanya Cintanya pada Sinta. pada Sinta. Ya iya dong. Ya iya dong. Aduh, susah. Nggak. Bahkan ada kalimat dari Rahwana yang aku juga dengar dari Sujiwo Tejo itu yang bagus banget loh. Kata-katanya kayak gini. Rahwana tuh bilang kayak gini. Dia Justice tuh for bertanya gitu ke Tuhan. Bagaimana kamu, dia bilang ke Tuhan ya, Tuhan gimana engkau bisa membuat aku begitu cintanya sedalam ini pada seseorang, tapi engkau tidak mengizinkan aku memiliki. Jadi kan Tuhan. pada cerita itu kan dia memang nggak bisa memiliki Sinta kan, karena itu emang istrinya Rama. Tapi dia bertanya, kenapa tuh? Kan dia percaya juga bahwa Tuhan yang menciptakan perasaan dan sebagainya. Kenapa Tuhan biarkan aku mencintai orang Berarti ini? Rahwana nih dewa apa sih? Dewa juga, Dewa cuman yang dikarakterkan yang not good. Terus Rama ini di yang atas. good. Sorry aku nggak. Ceritanya bukan dewa, jadi kayak orang biasa tuh, tapi yang istilahnya cerita pewayangan gitulah. Raja-raja gitu, bangsawan. Oh, Something like that. Itu. Jadi ceritanya si Rahwana tuh nyulik si Sinta karena dia suka sama istrinya si Rama ini gitu. Tapi dia bertanya gitu kan, bagaimana bisa Tuhan menciptakan kita tuh mencintai seseorang segitu dalamnya, tapi nggak mengizinkan kita untuk memilikinya? How come gitu? Dan kemudian satu masyarakat pada umumnya menilai bahwa dia tuh orang yang jahatnya. Tapi Padahal, ya. oh ya, lagi dikit. Padahal, menurut Sujiwo Tejo juga, dalam ceritanya, walaupun dia menculik si Sinta, tapi tuh nggak diapa-apain loh. Cuma diambil aja, ditaruh di rumahnya, terus kemudian jangan ketawa. Kayak Edo nih mukanya kotor banget. Cuma sana. Nggak, jangan framing. Dia framing masalah.
Apa sih? Enggak, mukamu framing banget Aku- cuy bang. Edol mukanya lucu banget. Ini komedi tahu ya? Edol lo idol ABG sekarang. Wow. Drummer bos. Waduh. Emang imut mukanya. Oke. Lucu ya? Iya. Kan kok kesini duduk sini. Lihat muka Edo kata sih kesesem dah. Ya terus. Jadi kayak gitu. Jadi dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia malah memuja si Sinta. Tapi dia tahu bahwa Sinta itu bukan miliknya secara sah gitu. Iya. Jadi dia nggak dia apa-apain gitu. Jadi dia memang pada fase dia mengagumi dan mencintainya sedalam itu aja. Akhirnya Sinta dibalikin. Ya pada akhirnya kan Atau memang direbut? perang kan. Perang yang dimana Rama tuh merebut kembali istrinya. Tuh. Berarti perang mereka ini perang gara-gara Sinta ya? Kebanyakan kan karena gitu ya. Tahu kisah tentang sejarah lagi nih. Gajah Mada juga kan kasusnya gitu, yang perang bubat itu kan that's all about love. Mati ya? Nggak lagi 2 menit. Oh lagi 2 menit. Gimana? Ya gitu, yang nggak usah diceritain lah panjang. Nanti aja, Ya nggak usah lah. yang nggak usah juga. Next Nanti aku dibilang si paling paham sejarah lagi. Lah, lah, lah.